Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Tino Nunandari, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1, Kalibagor, Banyumas. Perkenalkan, saya menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3, visi guru penggerak. Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan, visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendirinya. Untuk mencapai sebuah visi, kita membutuhkan sebuah pendekatan. Pendekatan yang kita gunakan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Langkah yang dilakukan pada pendekatan inquiry apresiatif yaitu dengan menuangkan kalimat prakarsa dalam kanvas Bagja. Bagja terdiri dari huruf B, yaitu buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada bagian buat pertanyaan utama, kita membuat pertanyaan buat menentukan arah penelusuran. Sedangkan pada bagian ambil pelajaran, kita membuat pertanyaan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan pembelajaran. Gali mimpi. Pada bagian ini, kita membuat narasi keadaan ideal jika prakarsa sudah terwujud. Jabarkan rencana. Kali ini, kita membuat pertanyaan yang dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Bagian akhir dari kanvas Bagja adalah atur eksekusi. Bagian ini kita membantu mentransformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya rencanakan adalah mewujudkan generasi kreatif dan inovatif. Generasi kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Generasi inovatif menghasilkan ide-ide baru, solusi, atau metode yang berbeda dari yang sudah ada. Kalimat prakarsa perubahan yang saya gunakan adalah mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Setelah kita membuat sebuah kalimat prakarsa perubahan, kita akan menuangkannya ke dalam kanvas Bagja yang merupakan alur dari inquiry apresiatif. Kalimat prakarsa yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Dan apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kemudian, tindakan penyelidikan adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait cara mengembangkan belajar di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak, mencari tahu karakter
murid dengan asesmen diagnostik, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Pada bagian ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kemudian, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih meningkatkan kreativitasnya di bidang pertanian? Kemudian, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya untuk meningkatkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Tindakan penyelidikannya menjadi contoh nyata referensi tokoh guru tentang cara mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian menjadi referensi mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Gali mimpi. Pertanyaannya di sini, apakah pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Dan apakah ada keterkaitan antara pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat di sini membuat lembar observasi tentang pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Melaksanakan kolaborasi dengan tim teaching dengan orang yang memiliki kompetensi dengan pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang paling sederhana atau pertama yang bisa dilakukan? Apakah pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kemudian, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak yang dapat diterapkan? Kemudian, daftar tindakan dan penyelidikan adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian, mencari metode pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak dan dapat diterapkan. Berikutnya, memberikan reward pada anak yang memiliki kreativitas di bidang pertanian. Bagian akhir dari kanvas Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Tindakan dan penyelidikannya adalah membuat jadwal kegiatan pengembangan pembelajaran di bidang pertanian yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Demikian tadi pemaparan dari saya, Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.